Hello everyone, welcome back to Mathematics and Education channel. Please subscribe and share if you like this video. Video ini adalah video lanjutan dari konsep mendefinisikan sin, cos, dan tangen. Selamat menikmati. Dari topik yang pertama, nilai perbandingan. Namun sebelum itu kita akan mempelajari tentang sudut berpenyiku atau materi prasyaratnya, ya. Sebelum Anda mengenal nilai perbandingannya, terlebih dahulu kita bahas tentang sudut berpenyiku atau the complementary angles, ya. Dari sini nanti kita ketahui konsep dia bertukar, ya, dari sin menjadi cos, cos menjadi sin. Kita lihat apa yang dikatakan dengan sudut yang berpenyiku. Di sini ada dua segitiga, ya, katakanlah segitiga yang bersudut alfa, ya. Katakanlah ini segitiga ADC, ya. ACD aja, ya, biar enak nyebutnya. Lalu yang kedua ada segitiga ABC dengan sudut si beta, ya. Jadi kedua sudut ini dikatakan sudut yang berpenyiku. Kenapa dia dikatakan sudut yang berpenyiku? Karena penjumlahan dari alfa dan beta adalah 90 derajat, ya. Atau bisa nanti Anda mengubah si alfa ini menjadi 90 derajatnya kurang si beta, atau sebaliknya beta menjadi 90 derajat kurang alfa, ya. Jadi konsep ini nanti kita akan dapatkan ketiga sifat ini, ya, ketiga hubungannya. Pertama ada dari segitiga ACD tadi, ya, kita sebut, ya, 3 ACD dengan sudut alfa tadi, ya. Di sini dari gambar, ilustrasi gambar yang kita lihat, bisa kita simpulkan atau diketahui bahwa si AD yang ini kan sama dengan sejajar atau sama panjangnya dengan si BC, ya. Begitu juga dengan AB sejajar dengan DC, itu sama panjang, ya. AB sama dengan CD, ya. Mari kita ke segitiga ACD. Dari segitiga ACD, maka sisi opposite-nya atau Y absisnya adalah yang bagian CD, ya. Lalu ada adjacent-nya atau sumbu X-nya adalah si AD, ya. Dan R-nya adalah AC. Oke, maka sinus dari sudut alfa adalah perbandingan antara Y dengan R atau CD dengan AC. Lalu ada kosinus dari alfa, perbandingan antara
AD atau X dengan AC atau R ya. Lalu ada tangan. Tangan alfa itu adalah perbandingan antara Y dengan X-nya atau AD. Ya. Lalu kita ke segitiga ABC. Ya. Sini segitiga ABC ke sudut dari sudut beta yang menjadi opposite-nya atau sumbu Y-nya adalah bagian atau garis BC ya. X-nya adalah si AB dan R-nya adalah AC ya. Ya. Maka sin dari beta adalah Y per R atau BC per AC. Lalu ada X per R atau AB per AC ya. Dan ada tangan yaitu BC per AB atau Y per X. Nah, dari sini diketahui tadi AB sama dengan BC, AB sama dengan CD, maaf, AD sama dengan BC. Tadi kita dapatkan sin alfa itu adalah CD banding AC, gitu ya. Tadi kan CD itu sama dengan apa? AB ya, AB per AC. Kita ganti CD-nya menjadi AB. AB per AC itu tadi sama dengan apa? Cos beta ya. Ini ya. Itu juga dengan cos alpha. Cos alpha itu tadi AD per AC ya. AD itu sama dengan apa tadi? CD. AD itu sama dengan BC ya. C per AC. BC per AC itu sama dengan sin dari sudut beta. Itu halnya dengan tangan alfa. Tangan alfa itu sama dengan perbandingan antara CD dengan AD ya. Kita ganti CD itu sama dengan AB ya. Lalu AD itu sama dengan BC. AD per BC itu sama dengan apa? Kebalikan atau inverse dari si tangan beta atau 1 per tangannya si beta ya, atau sama dengan kotangan beta. Itu dia yang membuat dia hubungan si sin alpha nanti akan sama dengan cos beta. Jadi dua sudut yang berpenyiku ini nanti memiliki sifat yang berkebalikan atau mengganti. Jadi sudut-sudut yang bagian alpha ini nanti ya, kita ganti dia posisinya ya, alpha atau 90 kurang beta yang bagian ini ya, ini dan ini nanti akan berubah dia, alfanya menjadi cos beta, lalu cosnya menjadi sin, tangannya menjadi tangan beta. Itulah dia sifat dari sudut berpenyiku, jadi menghasilkan kebalikannya ya. Lalu kita lanjut ke menentukan perbandingan setiap nilai perbandingan setiap kuadran ya. Yang tadi di awal saya katakan bagaimana dia posisinya di setiap kuadran. Kita lihat satu-satu di kuadran pertama ya. Tahu nilai X-nya itu besaran sudutnya, katakanlah si alfanya adalah lebih dari 0
lalu kurang dari 90 derajat gitu ya. Ya, saat ini ini nilai, ini sumbu X, sumbu Y ya, di seberangnya atau arah berlawanan adalah negatif X, nilai X nya adalah negatif, dan di seberang Y atau di bawah, bagian bawah adalah negatif Y, arah yang berlawanan dengan sumbu Y. Di kuadran pertama itu posisi nilai Y adalah positif dan juga X adalah positif. Jadi nanti yang berhubungan dengan Y pasti akan bernilai positif ya. Berhubungan dengan X nilai positif. Misalkan apa? Y, sin ya, sin dari suatu sudut. Lalu apa lagi kebalikannya? Kebalikan sin itu adalah kosek atau 1/sin. Lalu ada yang berhubungan dengan X, yaitu adalah cos suatu sudut, kebalikannya adalah secant suatu sudut ya. Bagaimana dengan tangen dan kotangen? Perbandingan antara dua garis ini juga, maka nanti akan menghasilkan positif, maka semuanya akan positif ya. Kenapa dikatakan dia positif semua? Karena posisi nilai Y dan X nya adalah positif. Ini Anda mau bandingkan si Y dengan R ya. Kalau R itu kan selalu positif ya, panjang garis, panjang suatu jari-jari itu tidak ada yang bernilai negatif. Nah, makanya dia semua positif. Lalu kita beranjak ke kuadran kedua atau alfanya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Di sini posisi Y-nya adalah positif ya, karena masih di atas dia, nilai X-nya akan negatif ya, karena saat posisi X-nya adalah negatif atau arah berlawanan. Maka yang berhubungan dengan Y akan menilai positif, tapi nanti tangan dengan kotangan akan menghasilkan negatif ya. Apa itu? Sin alfa kosek dari si alfa ya, ini akan bernilai positif. Kenapa? Karena nilai si nya adalah bernilai positif, sedangkan X nya yang berhubungan dengan X apa? Ada cos dari alfa, lalu ada secant dari alfa atau inversenya. Ini akan bernilai negatif. Kenapa? Karena posisi nilai X-nya adalah negatif. Lalu yang berhubungan dengan perbandingan keduanya, tangan X atau kotangan X, alfa, tangan alfa atau tangan alfa adalah negatif. Nah, perbandingan antara positif dengan negatif ya akan menghasilkan nilai negatif ya. Selanjutnya di kuadran ketiga, posisi Y adalah negatif, X adalah negatif. Maka yang akan bernilai positif tadi nanti apa? Tangan alfa ya, kotangan alfa. Kenapa? Perbandingan antara bilangan negatif dengan negatif ya akan menghasilkan positif ya. Yang berhubungan dengan Y akan negatif, berhubungan perbandingan antara X dengan R akan menghasilkan negatif ya. Kosek alfa, sin alfa, cos alfa, secant alfa ya, dan bernilai negatif keempatnya ya. Untuk posisi kuadran keempat, Y-nya adalah negatif dan X-nya di posisi positif. Kan nanti yang berhubungan dengan Y
hanya berhubungan dengan Y akan positif ya. Sin kosek, lalu yang berhubungan dengan X akan positif ya. Ya, ini negatif, ini positif. Lalu perbandingan kedua garis ini akan menghasilkan negatif ya. Apa itu tangan sama kotangan ya. Jadi nanti kalau ditanya kenapa pada kuadran ketiga sin itu bernilai negatif, jadi Anda sudah tahu alasannya ya. Jangan menghafal-hafal, karena posisi nilai Y adalah negatif. Kalau berbanding dengan R, maka nanti hasilnya akan negatif. Nah, sin itu kan Y berbanding dengan R. Ya, itulah dia nilai perbandingan trigonometri setiap kuadran. Jadi kalau Anda nanti ditanya setiap kuadran itu bagaimana kemungkinan nilai perbandingan trigonometrinya, Anda sudah tahu menjawabnya. Ya, ini poin atau topik kita yang pertama. Ya, sudah selesai ya, satu topik. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to stay updated with our latest videos. Share this video as much as possible so that we will be more enthusiastic about making the next video. Thanks, and see you in the next video.